Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Bapak yang bernama Pak Winarko Hidayat SE atau biasa dipanggil Pak Win. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia, produk kreatif dan kewirausahaan serta bahasa daerah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan visi SMK Wahid Hasim Surabaya. Visi SMK Wahid Hasim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu ya. Jadi itu visi SMK Wahid Hasim Surabaya. Untuk melangkah lebih lanjutnya tentang materi yang Bapak berikan adalah mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sejarah. Ya. Kalau dilihat dari asal usulnya sejarah, kata sejarah maksudnya itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajaratun, ya, artinya pohon. Nah, jadi dari pohon ini dikaitkan atau dihubungkan dengan semacam skema silsilah dari raja-raja atau keturunan raja atau keluarga raja atau dinastinya. Kemudian dari bahasa syajaratun tadi diserap ke bahasa Melayu menjadi syajarah, dan kemudian di Indonesia kan menjadi sejarah. Ruang lingkup yang nanti yang kita bahas ya, itu adalah sejarah Indonesia saja. Ya. Udah itu anak-anak sekalian ya, dalam mempelajari sejarah itu kita harus berurutan ya, dari masa manusia atau bumi dan seisinya terbentuk sampai isinya, kemudian sampai kepada kejadian-kejadian peristiwa masa lalu sampai sekarang. Ya. Jadi kalau kita mengistilahkan atau mendefinisikan sejarah itu adalah suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pada kesempatan ini anak-anak ya, Bapak akan mengajarkan tentang materi pertama, yaitu konsep dasar sejarah. Ya. Di dalam konsep dasar sejarah ini nanti kita membahas tentang masalah manusianya, ruang atau tempat dan waktu. Kemudian cara berpikir sinkronis, cara berpikir kronologis, dan cara berpikir diakronis. Dan yang terakhir adalah perubahan dan berkelanjutan. Untuk lebih lengkapnya anak-anak ya, mari kita simak di dalam PowerPoint yang ada di dalam video ini. Anak-anakku sekalian, pada mata pelajaran sejarah Indonesia ini, yang terlebih dahulu kita perlu tahu adalah apa itu artinya sejarah. Sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah sejarah itu. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu yang berubah menjadi syajarah, dan bahasa Indonesia menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan. Sehingga kita bisa menyimpulkan definisi sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Setelah kita mengetahui pengertian sejarah,
Maka pada pembelajaran sejarah Indonesia ini, materi yang pertama adalah konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah ini berisikan atau memuat tentang yang pertama, konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Yang keempat, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang terakhir, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Sebelum saya membahas tentang konsep dasar sejarah ini, maka terlebih dahulu saya menyebutkan kompetensi dasarnya. 3.1 Memahami konsep dasar sejarah. Berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. 4.1 Menyajikan hasil pemahaman tentang konsep dasar sejarah. Berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu, serta perubahan dan berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran tentang konsep dasar sejarah ini adalah agar peserta didik dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian kronologis sesuai dengan etimologis secara tepat. Yang kedua, menjelaskan pengertian sinkronik dengan tepat sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia secara tepat dan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian diakronik sesuai dengan etimologis secara tepat. Yang keempat, menjelaskan pengertian ruang dan waktu. Pokok bahasan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi-definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun di dalam suatu kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologi ini sangat diperlukan jika ingin memecahkan masalah. Tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada perpecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Jadi kronologis dalam sejarah adalah suatu urutan rangkaian peristiwa yang terjadi, berisi penjelasan dari kejadian dalam urutan waktu kejadian di mana hal itu terjadi. Contoh cara berpikir kronologis, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang. Maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dan pada akhirnya diputuskan untuk penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Jadi cara berpikir sinkronik dalam sejarah adalah berpikir yang meluas dan ruang tetapi terbatas waktu atau masa. Contoh cara berpikir sinkronik yaitu ketika akan mengkaji mengenai peristiwa pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita biasa kenal DITII. Maka konsep sinkronik ini mempelajari peristiwa tersebut dengan lebih detail dengan menggunakan konsep 4W plus 1H, yaitu suatu konsep 4W yaitu what, when, who, where, plus 1H yaitu how. Konsep what di sini ini menandakan apa yang terjadi pada peristiwa pemberontakan di DITII. Konsep when, kapan. When di sini menunjukkan suatu kapan mengenai peristiwa pemberontakan di DITII itu terjadi. Konsep who, siapa. Konsep who di sini menandakan bahwa siapa pelaku-pelaku di dalam peristiwa pemberontakan di DITII tersebut. Konsep where, tempat. Dalam konsep where sini atau tempat di mana peristiwa pemberontakan DITII ini terjadi ketika itu. Dan how, konsep how artinya bagaimana. Bagaimana peristiwa pemberontakan DITII ini terjadi. Pokok bahasan cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Berpikir diakronik dalam sejarah adalah sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Sebagaimana telah kita ketahui, sejarah merupakan kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Contoh berpikir diakronik adalah yang pertama. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Contoh yang kedua, terjadinya perang Diponegoro yang kita sebut sebagai Perang Jawa. Ini berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Contoh yang ketiga adalah penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Dan contoh yang keempat adalah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Pokok bahasan yang terakhir adalah konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan peristiwa masa lalu tersebut menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat. Contohnya adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang lambat laun mendorong kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad 20. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu.
Perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Contohnya adalah untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita juga dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perubahan dapat ditinjau dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal misalkan saja yang pertama bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk, yang kedua penemuan-penemuan baru, yang ketiga pertentangan dalam masyarakat, dan yang keempat pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal misalkan saja yang pertama masalah lingkungan fisik, yang kedua adanya peperangan, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan asing. Pokok bahasan terakhir yaitu soal-soal latihan. Di sini soal-soal latihannya terdiri dari 5 butir soal saja. Yang pertama adalah jelaskan secara singkat mengenai pengertian sejarah. Yang kedua, apa saja manfaat mempelajari sejarah yang kamu pahami. Yang ketiga, sejarah adalah ilmu tentang waktu. Apa maksudnya? Yang keempat, sejarah adalah ilmu diakronis dan sinkronis. Jelaskan. Yang kelima, jelaskan arti penting manusia, ruang, dan waktu dalam kajian ilmu sejarah. Setelah kita mempelajari tentang konsep dasar sejarah, sampai pada latihan-latihan soal yang perlu Bapak tekankan di sini bahwa pengerjaan latihan soal itu dikerjakan di secari kertas, bisa kertas folio yang nantinya bisa dikumpulkan di ketua kelas atau pengurus kelas lainnya. Nah, kemudian nantinya bisa langsung ke atau menghubungi saya dan menemui saya di ruang guru. Batas pengumpulannya saya beri waktu 6 hari setelah penayangan pembelajaran daring ini. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.